Oke, kita akan kuliah terakhir hari ini ya. Eh, Sekalian akan sosialisasikan soal UAS. Oke, kita akan belajar tentang deep learning untuk relational database. Oke, pada kenyataannya yang ada di kantoran itu, di industri itu pasti database, di mana data disimpan. Oke. Sebelumnya kalau kalian ngambil deep learning juga kalian belajar bahwa dengan sequence kita bisa bikin transformer model sekarang untuk data sequence, data image, ada convolution neural network, kalian udah belajar, juga kalian belajar tentang vision transformer. Jadi transformer is everywhere. Bisa dibilang breakthrough di AI itu transformer, baik di computer vision maupun di NLP. Oke. Uh, Tapi bisa dibilang data is very important resources yang masih banyak disimpan di relational database. Misalnya data commerce, finance, social media. Database itu terdiri dari tables, relation ya, antar tables, ada primary key, foreign key, setiap table ada columns ya. Uh, Database management system widely dipakai saat ini dan saya rasa di zaman AI itu akan sangat terimpact. Problemnya kita nggak bisa chat dengan data di database. Oke, misalnya bisa nggak saya lakukan prediksi which product will user purchase in the next 7 days. Dia harus masuk AI-nya ke dalam database, translate ini jadi query. Setelah itu dia jawab dengan understand hasil query. Kalau misalnya dia harus prediksi churn, sebelum dia jawab, dia perform churn prediction. Ya, dia generate code untuk churn prediction. Oke, so skenario ini masih sulit kita implement saat ini, tapi ini kebutuhannya banyak sekali. So prediction terhadap relational database, use case-nya is everywhere. Nah, bagaimana kita lakukan ini selama ini? Use case ini ya. Kita ambil data, input cleaning, table, bikin label engineering, features engineering, sampai ke ML Ops, biasa takes 6 sampai 12 bulan bahwa data itu baru kita bisa keluarin prediksi. Dalam 6 sampai 12 bulan udah banyak yang terjadi. Data yang baru udah masuk dan bisa jadi problem yang kita alami udah selesai. Oke, terlalu lama prosesnya. So, ini yang disebut impedance mismatch. Kita harus solve problem ini bahwa kalau saya punya data di database dan saya pengen learn user churn based on sales dan purchase product, ya kan itu harus bisa kita lakukan on the fly dengan AI. Pertanyaannya bagaimana kita leverage data tanpa harus nunggu extract, transformation, loading, dan lain-lain. Kita pengen algoritma AI yang lakukan itu. Oke? Use case-nya juga banyak, even misalnya di computer vision ya. Jadi bisa nggak kita benar-benar perform uh, natural language ke relational database? Oke, ini yang juga yang bikin machine learning ini stuck di bisnis ya, karena banyak sekali kendala, dia terlalu lama untuk deliver prediction. So, bagaimana kita generalizing deep learning untuk database? Ternyata kalau kalian lihat dengan detail, ini buka domain problem baru di research namanya Deep Learning on Relational Table. Oke, biasa disingkat RDL, Relational Deep Learning. Jadi end-to-end deep learning on tables, langsung bekerja dengan database tanpa transformasi, tanpa features engineering, ya. Dan dia melakukan ini dengan graph representation learning. Kalian udah belajar sebelumnya bahwa data itu graph kita bisa represent ya. Nah, sekarang bagaimana kita represent database sebagai graph? Kalau ini bisa kita lakukan, pasti impact di bisnisnya besar, model akan lebih akurat, lebih robust, lebih cepat kita deliver hasil analisis dan lain-lain. Banyak approach sebelumnya, ada yang namanya tabular ML,
tabular machine learning ini uh, nggak terlalu dominan deep learningnya ya, tapi ini initial approach bahwa kita bisa implement relational deep learning. Oke, so kalau saya anggap bahwa ini relational database seperti ini, maka sebenarnya database itu is a graph. Coba kalian lihat table ini. User, sales, product. Oke, user ID, oke, ada di table sales, dan table sales itu punya relation ke table product. Oke, kita bisa bilang bahwa tables is a graph. Oke, machine learning kalau kita bisa perform on the graph, which is kita udah belajar itu sebelumnya ya, bahwa ada node level, misalnya kita bisa prediction, lifetime value, next best action. Kalau di link level kita bisa predict product affinity, recommendation. Kalau di graph level kita bisa perform use case kayak fraud, money laundering, dan lain sebagainya. So selama kita ubah mindset kita bahwa database, table, dan relationnya adalah graph, maka kita bisa banyak menggunakan graph algorithm untuk solving our problem. Kita udah belajar sebelumnya tentang graph machine learning. Ya, kalian bayangkan data source-nya database kayak Postgre atau Oracle atau SQL Server. Kita translate menjadi graph problem. Setelah itu kita buat graph machine learning algorithm dan kita provide solusi dengan natural language di depan. Ini menarik sekali, use case-nya banyak sekali. Kalau kalian bekerja di industri, mostly ini yang mereka butuhkan. So let's see database. Biasanya bentuknya table, support transaction, bahwa kalau dia bisa rollback, transaction itu kalau misalnya ada 2-3 proses harus terjadi bersama-sama di dalam database, kalau satu fail, dia akan rollback. Okay? So database juga support relational, bukan cuma transactional, tapi dia juga support relation bahwa ada satu table bisa nge-link menggunakan primary key, foreign key terhadap table lainnya. Secara matematik, database saya bisa define sebagai T, satu set T, ya, dan linknya saya bisa define juga sebagai set links between table. Oke, skema graph biasanya bisa merepresent high level structure dari graph yang heterogeneous. Begitupun database ya. Jadi selama kita bisa buat relational database skemanya pakai entity diagram, oke, kita bisa infer atau bikin graphnya. Ini contoh table-table yang lebih kompleks. Oke, so bagaimana cara mengembangkan graphnya? Start dengan relational entity graph. Jadi create connection via primary foreign key secara matematik. Tadi kita udah define T dan L untuk linknya. Nah, setiap table itu ada entity V, punya primary key, dan punya optional foreign key. Nah, relational entity graph-nya adalah set of node, define dari semua row, dan set of edges. Oke? Pasti ada library-library untuk membangun knowledge graph dari entity relation ini. Jadi harusnya kita bisa lakukan itu. Nanti kalian bisa search teknik-tekniknya di ChatGPT atau di Claude atau di Grok. Sekarang Grok juga makin bagus ya untuk belajar. Oke? Next, predictive task di dalam relational database. Oke? So tadi saya udah mention bahwa kalau database-nya saya bisa buat jadi graph, maka banyak sekali yang bisa kita lakukan within the graph. Ya. So approach-nya adalah kita pengen dari natural question, ya, dia training table generation, terus dia link ke dalam database. Oke, misalnya predict apakah user akan churn dalam 30 hari ke depan. Mostly task-tasknya itu lebih temporal, jadi customer label change-nya bisa berubah, database-nya juga bisa berubah ya. Jadi kalau kita pakai conventional way agak sulit, bisa jadi program kita jadi tiba-tiba database struktur udah berubah gitu ya. So kita harus define task, kita harus define entity, label, dan time. Oke, bagaimana kita train table-nya?
Misalnya suatu special table terdiri dari training label, entity ID, time, dan label. Ya, ini kita bisa translate menjadi classification atau regression dengan multi-class. Time kolomnya itu penting untuk temporal prediction task. Oke. Dan nanti untuk contoh yang churn, kita bisa lakukan prediction churn berdasarkan training table yang sudah ada. Oke. Overall kayak begini, di bagian A ada relational table dengan training table-nya. Di situ B, kita link entities-nya dengan foreign key. C, kita bentuk relational entity graph-nya. Setelah itu kita train graph neural network. Ya. Oke, ini proses-prosesnya nanti kalian cari contoh paper yang mungkin relevan dengan topik ini di sini ya. Itu biasanya ada contoh-contoh paper yang ini uh, tentang relational deep learning, gimana kita bisa employ relational deep learning ini ke database. So, minggu lalu kita juga udah bahas graph neural network terhadap graph entity. Jadi suatu node dalam GNN itu define computational graph, dipecah-pecah tuh. Setiap node nanti itu jadi computational graph terhadap unit node-node di sekitarnya. Jadi node itu mempelajari bagaimana dia bisa pakai informasi di tetangga-tetangganya supaya bisa bangun node representation-nya. GNN di temporal graph itu kira-kira seperti ini prosesnya. Nah, jadi kita anggap sebagai computational graph setiap node-nya, which is time dependent. Setelah itu kita message plus aggregation. Dan sampling over neighbor-nya itu kita anggap time dependent. Oke. Okay? So di JNN features, kita sebut aggregation itu kita belajar versi dari handcrafted features. Jadi GNN itu biasanya lebih punya performance lebih baik dengan mempelajari features-features yang optimal compared to hand engineering features. Oke. Okay? So, gimana kita define SQL join terhadap graph H? Jadi misalnya suatu table R, entity R, setiap entity-nya itu tuple. Terus kalau punya dua table R dan S, join operation itu subset dari Cartesian product. Aggregation-nya bisa di keep di row level. Oke, jadi misalnya saya punya satu table sebelah kanan, table employee, saya bisa bilang select bintang from employee inner join department on one sama dengan one. Oke, apa hubungannya dengan graph H antara SQL join ini dengan graph H? Jadi kita kalau sebagai mathematician harus ngelihat problemnya sebagai graph problem ya, tapi di SQL di engineering computer science mereka ngelihatnya bahasa SQL seperti ini. Tapi kalian harus bisa define itu dalam kondisi graph kondisi. Oke? Okay? So GNN perform suatu join dengan aggregation. Jadi dengan GNN kita juga bisa provide join atau complex SQL query ya. Benefitnya justru dengan GNN dia bisa aggregate information. Dia bisa discard tetangga-tetangga, informasi dari tetangganya yang tidak relevan. Dia juga bisa detect pola-pola dalam tetangga-tetangganya, misalnya buying behavior dan lain sebagainya. Jadi banyak benefit yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan graph neural network. Neural network. Oke, di sini ada papernya. Perlu dicek. Ini paper tahun berapa ini? Oke, namanya Rel Benchmark ya. Ini perlu kalian cek di sini apa yang mana yang bisa kalian implement. Oke, ini ada beberapa contoh database. Ini relationship benchmark papernya tahun 2004, jadi masih baru ya, 2024 ya. Coba dibaca papernya ya. Ini
penting sekali materi ini karena use case-nya banyak di industri ya. Oke, saya lanjut. Sorel Bench ini ada websitenya tadi, ada papernya, kalian perlu cek. Dan ini active research area. eh, di sudah terlihat cikal bakalnya ini RDL ya. Jadi bagaimana misalnya dia bisa connect ke relational database, jadi graph, terus kita bisa implement more deep learning model, dan lain sebagainya. Nanti kalian coba lihat aja di Rel Benchmark ini, ada dataset apa aja, skema dari datasetnya apakah udah cukup represent enterprise use case ya. Misalnya jumlah tabelnya udah cukup banyak, row-nya udah cukup banyak, tas-tasnya apa aja, misalnya entity classification, regression, apakah cukup tas-tasnya ini untuk di enterprise use case ya, nanti kalian coba lihat di papernya itu sendiri ya. Sebaiknya juga bisa reproduce ini ya, in case keluar jadi soal UAS kalian nanti. Oke, so bayangkan kalau kalian harus nyari data scientist perform conventional way compare to company yang udah punya RDL, kira-kira akan menang mana in the future ya. Saya rasa AI pasti akan menang ya dibanding orang-orang yang kerjain ini secara manual. Oke, so silahkan dilihat papernya. Ini hasilnya menjanjikan sekali ya, hasil benchmarknya. Dari paper 2024 kalian bisa search lagi apa aja pembaharuan dari paper tersebut di tahun-tahun terakhir ini. Kita lihat lagi. Mungkin kita butuh cek di, saya coba pakai Grok ya. Mana tadi papernya? Nih. Sekarang paper review juga udah gampang sekali. Kalian bisa pakai Grok ini. Do state of the art review from 2023 to 2025 about relational deep learning. Okay, give the most promising implementation that we can reproduce. Okay. Oh, sorry, saya lupa pakai deep research. Nah, dia punya deep research feature itu bagus dan uh, lebih cepat dari ChatGPT deep research biasanya. So at the same time, I'm asking Claude 4 yang baru rilis. Baikin dulu promnya ya. Biasanya kalau kalian nge-prom terlalu shallow kayak gitu, hasilnya juga nggak spesifik. Jadi biasanya saya suka bikin dulu. Oke, ini dia kasih promnya. Oke, baru kalian jalanin. Oke, let's see this one. Ya, udah banyak contoh-contoh paper yang terbaru. Kalian coba cari ya. Misalnya Relational Graph Transformer tahun 2025 tuh ya. Coba saya klik. Ini very new topic ya. Ini dari Stanford University sama Kumo. Kalian bisa cek code-nya. Oke, ada nggak tuh code-nya ya?
Kalau nggak ada, artinya dia nggak share code-nya. Oke, so saya rasa cukup untuk kuliahnya 30 menit. Silakan kalian lanjutkan pencarian paper untuk relational deep learning. Oke, kalian bisa pakai Claude atau pakai Grok. uh, dan perlu lihat apakah ada contoh code yang bisa kalian implement seperti Railformer atau apa, model-model yang terbaru di topik ini. Oke, sampai sekian kuliah kita tentang data mining. Saya rasa kalian belajar cukup banyak di semester ini karena kita bisa cover graph neural network. Course ini selalu diperbaharui supaya skillnya nempel di kalian, selalu update knowledge kalian back to CS 246. Ya, jadi tiap semester diupdate nih. Ini kebetulan relational ini ada di semester ini ya. Kita nggak bisa bahas yang lain-lain karena keterbatasan waktu, jadi saya close course data mining ini di sesi ini. Uh, Selebihnya kita akan masuk masa ujian akhir. Waktu ujian akhir kita itu 2 minggu, start Sabtu depan. Tapi supaya kalian bisa punya waktu lebih banyak, saya minta Jesse share tugas UAS kalian di kuliah ini. Oke, so terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita share UAS, silakan. Ini udah lengkap semua di sini. Ani, Bilkis, Christian, Fasa, Naomi, Naziful. Gimana kalian masih bisa ikutin kuliah ini sampai yang terakhir ini? Oke, good. Kita close kuliahnya. Silakan Jesse di-share tugas UAS-nya. Saya pengen kalian tugas UAS-nya juga pakai AI ngerjainnya. Tapi kita akan menilai seberapa besar kalian punya effort dan kalian punya pemikiran dalam technical report-nya. Saya rasa tidak ada orang yang sudah kenal AI dan mau balik ke proses tanpa AI. Itu sama dengan kalkulator. Setelah saya ajarin perkalian, penjumlahan, kalian udah tahu cara manualnya dan kalian tahu itu lambat. Kalau ada kalkulator, pasti kalian pakai kalkulator. Jadi selama ujian kalian boleh pakai AI, tapi make sure kalian tetap ada human touch untuk technical report, code-nya, make sure code-nya jalan. Walaupun kalian tidak menulis report dan code-nya secara manual, tapi human touch kalian akan kita evaluate. Terima kasih semuanya. Silakan Jesse di-share tugas ujian akhirnya, kapan pengumpulannya, ya. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih waktunya. Oke, share screen terlebih dahulu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang untuk sesi terakhir ya, untuk kita perkuliahan 1 semester ini. Sebelumnya kita bakal, sebelum share ininya ya, share dari tesnya itu sendiri, sebenarnya ada PowerPoint untuk, karena hari ini belum sempat ini juga ya, belum sempat untuk kita ngebuka, eh, sorry, coba saya buka dulu. Ngebuka praktikalnya ya, karena ini kita bahas untuk RDL ya. Jadi buat deep learning khusus relationship, eh, relational data, sebenarnya udah ada codingan juga. Jadi ini salah satu buat referensi juga ya, sama promnya. Jadi buat promnya juga deh. Prom yang dipakai ada di sini. Juga.
Oh, sih. Oke, nanti bakal di-share juga di promnya. Tapi nanti ini juga bakal sebagai referensi ya, karena kebetulan untuk ini belum ada eh, sesi praktikalnya, jadi bisa dilihat dari sini juga untuk bisa dibilang sesi praktikalnya. Taruh sini deh. Nah, jadi untuk tes pengerjaan UASnya atau interim task ini, itu kita bakal nanti kalian bisa coba untuk ngebuat namanya mengimplementasi ya, implementasi dari ideal itu sendiri pakai dataset relasional apa aja yang ada di internet ya. Jadi bebas ngambil apa aja. Nah, aku coba kasih show examples yang bisa dipakai juga. Atau kalau nggak tahu pengen pengen dataset apa, kalian juga bisa tanya ChatGPT misalnya kayak give me dataset options for training RDL misalnya gitu ya. Nah, ini juga ngasih banyak nih contoh-contoh bisa dipakai semua. Jadi kalau dia bingung, coba tanya ChatGPT juga. Nah, dari dataset ini, itu tadi ya udah jelasin bisa ngetrain sebuah relational model. Jadi model yang khusus untuk tipe-tipe yang kayak relational. Kayak misalnya RCGN, COMCGN, HGT, Relational Transformer, dan sebagainya. Untuk memprediksi sesuatu. Sebenarnya banyak ya. Model ini sebenarnya bisa macam-macam. Nggak hanya ngeprediksi, misalnya kayak ngerank usernya atau gimana. Tapi untuk yang ini bikin prediksi aja. Terus hasil dari prediksinya itu dievaluate misalnya hasil akurasinya kah atau outputnya seperti apa dianalisa lah eh, untuk outputnya. Nah dari situ seperti kayak kemarin ya yang pas UTS dibikin sebuah technical report pakai Overleaf. Ini mirip sama kayak sebelumnya. Terus sambil di share, sorry, bukan ini. Grup ke sini nanti juga bakal di share di grup ya. Oke. Di sini juga sebelumnya juga pernah ditampilin ya, sebelumnya pas UTS juga pakai ini. Tapi bisa cari aja misalnya pakai report ini juga bisa ya. Nah, ini pilih template aja yang kira-kira sesuai aja, gampang dibaca. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi bikin docx-nya atau dokumennya. Dari sini aja dia bisa langsung. Dan juga dia udah support LaTeX ya. Jadi kalau ada pengen masukin mathematical formula atau sebagainya, itu gampang banget pakai si Overleaf ini. Nah, mungkin sambil dijelasin sedikit ya dari contoh codingannya. Nah, di sini contoh codingannya itu, ini kebanyakan, 10 aja, 30 deh. Eh, jadi contoh implementasi dari RDL ini sendiri ya. Jadi RDL ini sendiri, itu dia bisa ngetrain dari dataset yang tipenya relasional atau biasanya yang tipenya relasional itu databases ya. Jadi, kalau kalian pernah megang, misalnya sebuah basis data gitu ya. Basis data bentuknya seperti ini. Databases. Sorry, tadi ada relational. Relational databases. Nah, bentuknya seperti ini tadi. Jadi ada banyak tabel dan dia itu punya relasi antar tabel itu sendiri. Misalnya ada tabel users dengan ID, kolom ID, first name, last name, dan email. Terus ada kolom lain misalnya ratings. Sorry, ada movies. Movies itu juga punya ID kan ya. Jadi ada punya movies ID movie itu berapa, namanya apa, deskripsi dari movie itu apa. Nah, misalnya ada sebuah tabel lain, misalnya namanya ratings, itu dia bisa nge-reference atau dia apa ya, ngerelasiin lah. Jadi ada rating itu punya ID sendiri, punya ratingnya berapa, dan user ID ini dia nge-reference tabel si users ini.
Jadi siapa sih yang ngebuat rating ini? Oh, ada referensinya ke sebuah ID di tabel user. Terus movie juga ada sama. Kira-kira rating ini untuk movie apa sih? Nah, itu tentuin ya, pakai kolom movie ID ini. Di movie ID ini nge-reference sebuah ID di movie yang ada namanya dan juga deskripsinya. Seperti itu. Nah, tapi di sini eh yang buat cuma kayak ada user, terus ada produk, dan sebuah transaksi. Nah, user ini sama, jadi ada yang pembeli gitu ya, misalnya. Pembeli punya nama, punya email, dan sebagainya. Nah, produk itu tabel terpisah. Jadi misalnya ada produk ID, nama produknya apa, dan harga misalnya. Terus di akhir misalnya eh, tabel transaksi. Tabel transaksi ini itu isinya transaksi. Jadi setiap transaksi kan pasti ada yang siapa yang lakuin transaksi itu, usernya, dan juga apa yang dibeli. Nah, itu tipenya kayak gini. Jadi reference ke user ID dan produk ID. Terus di sini dicoba ngebuat graph-nya, ya. Jadi buat graph-nya berdasarkan relasinya. Mulai dari prompt-nya, ya. Hmm, bisa dilihat nggak ya? Hmm, Nah, nanti coba aku share. Soalnya tampaknya tidak bisa di-share untuk prompt-nya. Tapi intinya, dia itu ngebuat graph namanya heterogeneous. Jadi dia tuh eh, apa ya? Satu tipe lah. Nah, dari situ pakai network X ini ya. Kalau dari sini pakai network X, dia ngebuat graphnya itu untuk setiap transactionnya, di mana dia tuh jadi buat graph dengan setiap labelnya. Labelnya itu adalah tabel itu sendiri. Jadi kalau hasilnya itu bisa lihat kayak gini, mirip kayak gini. Mungkin masih kebanyakan, coba kita kurangin dikit deh. 5 saja. Terus transaksinya juga 10. Produknya ada cuma 4 gitu ya. Nah, di sini ada banyak users ya. Jadi ada user 1, user 4, user 2. Nah, di sini digabungin eh dia tuh punya apa ya? Punya hubungan yaitu setiap transactions. Jadi misalnya user 1 ini dia nggak punya transaction kemana-mana. Jadi nggak punya eh, dia nggak kehubung kemana-mana. Contohnya dalam sini ya. Dibuatnya random. Tapi misalnya user 5 punya dua transaksi yang dua-duanya menggunakan produk dengan ID 104. Jadi dia ada dua transaksi, si user 5 melakukan dua transaksi yang dua-duanya membeli produk 104 gitu bisa dibilang. Terus user 3 punya dua transaksi juga, satu membeli produk 101, yang satunya lagi membeli produk 104. Nah, dari sini, nah ini contoh juga misalnya produk 103 itu nggak pernah dibeli gitu. Atau user 1 ini nggak pernah beli apa-apa. Cara bacanya begitu. Eh, nah, dari sini itu dicarilah ages-nya atau transaction-nya. Terus di sini dicoba tambahin age feature ya. Jadi sebuah feature untuk dia dapetin age-nya. Terus juga di sini price-nya juga. Terus di sini ada total amount, ditambahin kolom total amount buat dia nge-train ya. Tapi yang nanti buat yang dipakai di sini itu cuman age saja. Di sini cuman kita ngecek ada berapa node-nya, setiap node-nya itu ada berapa degree gitu ya. Ini contohnya eh, kebanyakan dua ya, jadi banyak yang cuma dua setiap nodes-nya. Terus di sini ya, di sini kita pakai namanya terus geometrik untuk kita ngelakuin ngebuat si tabel, sorry bukan tabel, yang entity graph tadi itu namanya heterodata atau yang udah heterogeneous tadi ya. Nah, kalau udah jadi heterogeneous data ini baru kita bisa ngetrain tabelnya. Coba dari sini deh.
Nah, hmm, oke, harus kelihatan ya. Jadi sama ya, coba aku ulang aja dari awal. Jadi ada pertama, uh, create pandas data frame, itu ada users, product, transactions, with appropriate primary and foreign keys. Nah, di sini di awal ngebuatnya hard coded ya. Jadi sini coba aku minta biar dia bisa dynamically di update gitu ya nilai dari ininya, jumlahnya. Terus di sini coba nge-prompt itu coba nge-build heterogeneous graph using network X where each row is a node. Jadi setiap row-nya dalam tabel tadi itu adalah sebuah node tersendiri. Dan setiap foreign key itu adalah sebuah edges gitu ya. Jadi edges itu kan garisnya ya, kalau bisa dilihat sini. Mana tadi? Nah, jadi transaction itu adalah sebuah edge-nya lah, bisa dibilang. Jadi garis yang menghubungkan antara produk dan user ini sebuah transaction. Eh, Terus label nodes with their label type, misalnya user, product, transaction. Jadi ini ada labelnya ya. Jadi user, product, dan transaction. Terus dilanjut untuk memvisualisasi graphnya. Nah, lanjutnya itu buat nge-construct edges from transaction to the reference user and products. Hmm, ini buat enggak, edges from transaction to the reference user. Tadi bagian ini ya. Jadi dia ngebuat edge tadi sama sih sebenarnya. Dia buat AES berdasarkan foreign key yang ini nih. User FK itu foreign key. Jadi berdasarkan foreign key-nya di setiap transaction. Dan flow-nya, coba lanjut ya. Nah, ini assign basic features to each node. Misalnya product price, user age ini sebenarnya udah di awal juga ada ya. Product price sudah ada, user age juga udah ada. Terus ini buat ngeprint statistiknya tadi. Untuk ngeprint jumlah-jumlahnya ini. Jadi user itu ada 5 node, produk ada 4 nodes, transaction ada 10. Edge type-nya atau foreign key-nya itu ada 10 dan 10. Berarti ini ada 10 produk FK, user FK ada 10. Seperti itu bacanya. Dan terus, di sini buat menginstal si terus geometriknya ya, di Google Colab, terus convert yang graph tadi itu ke tipe heterodata ini, buat heterogeneous graph tadi ya. Jadi pakai form ini untuk dia ngubah dari graph tadi menjadi heterodata. Dan di sini sempat buffering sedikit ya. Nah, tapi di sini udah jalan harusnya. Nah, ya di sini udah jalan. Dan selanjutnya, setelah kita udah punya si heterogeneous data itu, baru kita bisa ngebuat eh, modelnya untuk kita train menggunakan heterogeneous data tadi. Di sini kita nggak define sebuah GNN model. Nah, di sini dia pakai get count, convolution atau SAGE-conv ya. Kita mintanya over a heterogeneous graph. Di sini coba buat modelnya dan juga forward functionnya seperti apa untuk si heterogenean ini. Nah, di sini langsung minta aja untuk predict user age-nya. Jadi dia nge-train untuk si ngepredik lah hasil prediksi untuk si user age yang ada di setiap transaksi tadi. Nah, dari sini dia coba untuk hasil prediksinya. Jadi hasilnya dia tuh pertama nge-train ya. Pertama loss-nya lumayan gede banget, terus sama mengecil jadi 122. Nah, ini ada hasilnya ya. Hasil dari pertama dia hitung MAE, MSE, RMSE atau root mean square error ya. Ini mean square error, ini mean average error kalau nggak salah. Nah, di sini ada hasil prediksi juga. Jadi untuk user 0, predik age-nya 15, hasilnya 33, ini 37, 32. Mungkin lumayan agak mirip sih. Jadi nggak terlalu jauh ya. Eh, nggak ada yang lebih dari, oh ini mungkin lumayan jauh untuk yang pertama. Tapi misalnya bisa juga sebenarnya diganti. Misalnya tadi di awal usernya banyak, produknya ada 15 misalnya, transaction tadi 300 misalnya. Ini pasti hasilnya belum tentu juga sih. Soalnya datanya random ya. Tapi maksudnya semakin banyak datanya, itu bisa semakin
ngetrain hasil modelnya. Nah, tapi untuk yang contoh ini kita cuma pakai eh, data sintetik ya, jadi dia cuma generate randomly, jadi nggak berdasarkan data apa-apa. Nah, itu kalian coba cari dataset untuk yang relational ini eh, yang realnya lah. Jadi nggak bukan yang sintetik data aja. Ya tadi bisa cari dari ChatGPT atau yang di sini juga bisa. Apa aja dataset yang relasional yang bisa kalian coba train. Oh ya, dari hasilnya sendiri, ini lebih 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 mendekati ya hasilnya 21, 22, 34, 34, dan 43, 45. Ini lebih bagus. Hasilnya sendiri itu nggak harus bagus ya. Hasil dari training si modelnya. Cuma cuma kalian coba kasih analisisnya aja sih, analisis di dalamnya. Misalnya outputnya begini dengan akurasi ini, eh, itu pakai modelnya apa aja, kira-kira metodologi yang dipakai itu apa aja, asal hasil dari si technical reportnya ini juga bisa bagus ya hitungannya. Jadi nggak harus si hasil trainingnya bagus, tapi tahu justifikasinya juga atau mitigasinya kenapa ini kenapa hasilnya bisa seperti ini dan sebagainya. Jadi itu aja sebenarnya. Oh ya, terus untuk pengumpulannya itu linknya bakal ditaruh sini lagi ya. Jadi bakal di share ini si slides-nya. Terus nanti pengumpulannya pakai Google Colab Link dan juga PDF Techno Report-nya bakal ada uploadnya di di Google Form. Nah, terus kalau ada pertanyaan itu bisa, oh ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya langsung ke sini sekarang juga abis ini ya, bentar lagi. Atau bisa ditanya ke grup atau ke saya langsung juga bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tesnya. Oh, ini untuk reportnya harus pakai overleaf atau boleh pakai Word ya, Kak? Boleh pakai apa aja sebenarnya. Tapi eh, kalau pengen yang sebenarnya lebih mudah aja sih. Jadi salah satu apa ya? Jadi bisa langsung diisi misalnya kayak pakai ini project summary-nya kayak gimana, student name. Ini bisa pakai ini. Jadi udah langsung bagus aja sih. Kita tuh nggak mau nyusahin sebenarnya. Nggak mau nyusahin biar kalian fun ngerjainnya. Jadi sebenarnya boleh pakai apa aja. Oh, oke deh kalau gitu. Makasih, Kak. Ya, ada yang mau ditanyain lagi tentang pengerjaan UASnya? Oke. Mungkin kalau nggak ditanyakan ya, nanti bisa ditanyakan di grup atau di lewat WA, WhatsApp. Terus tadi ya, dari kami, untuk dari Taya dan juga Pak Risman, itu tidak pengen kalian susah untuk mengerjakan atau jadi beban lah. Jadi have fun aja mengerjakannya. Kita kasih waktunya itu sekitar 2 minggu dari sekarang ya harusnya. 2 minggu sekarang itu tanggal 24, berarti sekitar tanggal 7 mungkin untuk deadline-nya. Jadi take your time. Jadi nggak usah buru-buru juga. Usahain hasil dari technical report itu bagus dan juga codingannya. Lebih bagus lagi misalnya dari codingannya itu dikasih comments misalnya kayak kasih teks ini lagi ngapain gitu ya. Lagi uh, evaluating the model misalnya. Gitulah. Itu lebih bagus lagi juga. Mungkin itu aja. Nanti coba kalau bisa hasil prom yang ini coba aku taruh sini juga sih sebenarnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka perkuliahan semester ini ditutup. Terima kasih semuanya. Semangat mengerjakan tugas UASnya. Terima kasih.